Halo semua. Hari ini kita mendapatkan tugas untuk memecahkan misteri seorang raja yang sangat dihormati tapi tiba-tiba sakit sehingga ia diasingkan. Kok bisa ya sampai seorang raja yang dihormati bisa diasingkan? Menarik sekali misteri ini untuk dipecahkan. Kalau begitu, tidak usah berlama-lama lagi. Ayo Besti, kita selesaikan misteri ini. Yes, together. Together. Lihat ini istanaku. Pengawalku yang hebat-hebat ini. Semua ini karena usaha aku, bukan sama yang lain-lain. Betul? Tuanku Raja yang selama ini sangat dihormati dan dicintain oleh rakyatnya. Kenapa sekarang Tuanku Raja menjadi berubah? Sombong, memamerkan semuanya ini, tinggi hati. Tuanku Raja apakah lupa bahwa semuanya bukan karena Tuanku Raja, tapi ini semua karena Tuhan. Oh ya? Iya, Tuanku Raja kenapa menjadi sombong seperti ini, menjadi berubah seperti ini? Tuanku Raja, tahu nggak? Ada seorang raja, karena dia sombong, dia diasingkan loh Tuanku Raja. Apakah Tuanku Raja mau seperti itu? Oh, nggak mau dong. Makanya jangan sombong. Nah, Tuanku Raja, sekarang kita mau berdoa dulu. Tuanku Raja udah nggak boleh sombong. Kita mau doa dulu ya. Sudah ingat ya Tuanku Raja ya? Tidak boleh tinggi hati dan sombong lagi. Ya, mari kita berdoa dulu Tuanku Raja. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, dan penyertaan-Mu selama ini. Sekarang ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di hari ketiga ini kami mau tetap setia dan tekun sampai nanti hari ke-10. Tuhan berkati kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuanku Raja, ada loh lagu yang mengatakan bahwa sombong itu dosa. Emang ada? Ada. Coba nyanyi dulu. Coba kita minta Kak Janet untuk memainkan nadanya. Tuanku Raja, sudah ingat lagu ini? Kayaknya ada awalnya. Aku senang jadi anak Tuhan. Iya. Wah. Kita ajak adik-adiknya memuji nama Tuhan ya Pak Iya Tuanku dong. Raja ya. Iya dong, adik-adiknya mesti nyanyi semangat dong. Iya, bangkit berdiri ya semuanya. Berdiri ya. dong semuanya. Iya. Ya Kak Jen.
jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan gak boleh sombong. Oh, sombong. Sombong itu dosa. Sombong itu Dosa. Sombong itu Dosa. Tuhan Yesus tak suka. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan Bohong. Bohong? Coba. Bohong itu Dosa. dosa. Bohong itu Dosa. bohong itu dosa. Tuhan Yesus Gak suka. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan Gak boleh marah. Marah. aja. Marah itu Jelek. marah itu Jelek. marah itu jelek. Tuhan Yesus Cengeng. cengeng itu Jelek. jelek. Cengeng itu Jelek. cengeng itu jelek. Tuhan Yesus tak suka. Gimana, Kak? Sudah? Sudah dong. Tuanku aja udah gak sombong lagi dong. Enggak. Karena sekarang udah sombong enggak. itu Dosa. dosa. Sekarang ini, Kak. Mm-mm. Kan tadi aku udah nggak sombong. Karena aku sekarang tahu Tuhan Yesus ada di dalam sini. Di dalam rumahku, di dalam istanaku, dan di dalam gerejaku ini. Betul? Betul. Betul. Ada lagunya kan? Ada dong. Coba. Yesus di dalam rumahku. Senangnya gimana? Ya. Senang. Coba. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang. Senang-senanglah. Senang. Senang. Ini aku senyum loh. Oh iya. Tuanku Raja senyum loh ini, Coba Kak. lagi. Yo. When Jesus in the family. Happy home. Happy. Happy home. Happy. Happy Oh home. ya. Happy. When Jesus in the family. Happy home. Happy. Happy Semua home. bisa, adik-adik di rumah juga harus bisa ya. Kita Pasti. nyanyi Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Coba bahasa Inggris. When Jesus in the family. When Jesus in the family. Happy Happy. home. Happy Happy home. When Jesus in the family. Happy home. Happy. Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Bahasa Inggris lagi. When Jesus. When Jesus in the family. Happy. Wow. Happy home. Happy home. When Jesus in the family. Lulu. Happy home. Waduh. Senang aku Tuanku Raja. Tapi masih kurang. Oh, masih kurang. Masih kurang. Karena tadi kita baru undang Yesus dalam rumahku. Nah, sekarang kita benar-benar undang, Kak. Karena kita mau dengerin firman Tuhan. Oh, firman Tuhan. Iya, yang bisa kita itu kuat dalam menghadapi segala masalah. Ya, adik-adik sekarang siapa yang mau dengar firman Tuhan? Pasti banyak ya, Kak ya? Pasti. Tuh semuanya udah siap tuh Kak Ucap. Wah, iya. Tuh. Wah. Semuanya udah siap nih. Nah, tapi doa dulu, Kak. Doa dulu ya. Iya. Kita nyanyi lagu apa nih Kak? Bapakku datang padamu, Bapakku Kak. datang padamu. Iya. Semua berdiri lagi. Lipat tangannya. Kita nyanyi Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari Tuhan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur Tuhan, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semua lipat tangan di Kak Yosef berdoa. Benar Tuhan, Benar Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Pagi hari, siang hari, sore maupun malam, Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan beri hati kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk, Tuanku Raja, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan tentang tadi yang raja yang sombong itu tuh. Siapa ya rajanya? Ayo, pasti adik-adiknya udah penasaran. Oke, kita hitung sampai 3 duduk yang manis. Ya, kita langsung ganti kakaknya yang cerita. 1, 2, 3. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sarah. Nah, hari ini hari kebaktian pencurahan Roh Kudus di hari yang ke-3. Pasti masih semangat kan? Nah, kalau masih semangat sekarang semuanya duduk yang manis, dengar firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik lihat nih, Kak Sarah pakai baju ala-ala kerajaan. Nah, karena firman yang mau Kak Sarah bawain hari ini masih tentang seorang raja. Nah, hari ini Kak Sarah mau bawa firman-Nya tentang raja yang bernama Raja Uzia. Nah, Raja Uzia ini memimpin kerajaan di Yehuda. Nah, adik-adik, Raja Uzia ini sudah menjadi raja sejak umur 16 tahun loh. Wah, masih muda ya. Tapi adik-adik, Raja Uzia ini dari dia kecil, dia sudah melihat ayahnya, Raja Zakaria, memimpin kerajaan. Dan ayahnya juga selalu mendidik Raja Uzia untuk takut akan Tuhan. Nah, karena Raja Uzia ini
takut akan Tuhan, Tuhan memberkati dia adik-adik. Tuhan membuat Raja Uzia berhasil. Raja Uzia kerajaannya menjadi semakin besar, semakin kuat, dan semakin hebat. Sampai nama Raja Uzia dan kerajaannya ini terdengar sampai ke Mesir. Wah, pokoknya kerajaannya ini semakin hebat deh adik-adik. Nih ya, bahkan karena kerajaannya semakin besar dan kuat, Raja Uzia membangun menara-menara penjagaan adik-adik. Nah, nggak cuma itu. Selain membangun menara penjagaan, Raja Uzia juga membuat pintu-pintu gerbang kota Yerusalem menjadi lebih kuat, lebih kokoh. Sehingga nggak ada tuh musuh yang berani menyerang ke negara, ke Yerusalem, ke kota itu. Karena penjagaannya sangat kuat. Nah, selain itu adik-adik, petani Raja Uzia juga punya petani-petani yang sangat hebat. Sehingga hasil kebun anggurnya sangat melimpah. Pokoknya hasil kebun anggurnya banyak banget adik-adik. Nah, selain itu juga ternak-ternaknya, wah, nggak kehitung, banyak ada di mana-mana. Sampai-sampai Raja Uzia memerintahkan agar membangun sumur-sumur sehingga ternak-ternak bisa minum adik-adik. Wah, tadi udah kotanya semakin kuat, terus hasil panennya melimpah, terus ternaknya semakin banyak. Nah, adik-adik, tentaranya Raja Uzia ini kuat-kuat, gagah perkasa. Banyak banget tentaranya. Bahkan mereka dilengkapi dengan senjata perang yang hebat-hebat. Nah, tentaranya gagah perkasa, senjatanya hebat. Nah, di kerajaan Yehuda ini semakin gak bisa diserang oleh musuh, semakin kuat. Wah, adik-adik. Tapi adik-adik, ketika Raja Uzia sudah semakin hebat, semakin kuat kerajaannya, dia jadi lupa sama Tuhan. Dia mulai menjadi sombong adik-adik, menjadi tinggi hati. Nah, sampai suatu hari Raja Uzia mau datang ke bait Allah. Raja Uzia mau membakar persembahan di mezbah ukupan. Wah, padahal kan adik-adik, yang boleh membakar persembahan di mezbah ukupan itu hanya boleh imam-imam dari keturunan Harun yang sudah dikuduskan. Jadi nggak semua orang boleh, bahkan raja sekalipun nggak boleh membakar persembahan di mezbah ukupan. Padahal Raja Uzia juga udah dibilangin sama imam-imam di situ, di bait Allah, nggak boleh nih, nggak boleh membakar mezbah, nggak boleh membakar persembahan di mezbah, yang boleh hanya imam-imam. Tapi Raja Uzianya tetap maksa, karena dia merasa, wah, aku ini kan udah bisa segalanya, aku ini udah punya segalanya, masa aku nggak boleh? Raja Uzianya mulai menjadi sombong dan tidak taat lagi dengan perintah Tuhan. Sampai-sampai adik-adik, imam kepala yang bernama Imam Azaria menegur dia. Yuk kita lihat Imam Azaria menegur apa sih? Yuk kita buka Alkitabnya di 2 Tawarik 26 ayat 18. Sekali lagi ya, di 2 Tawarik 26 ayat 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Nah, adik-adik, tadi Imam Azaria menegur Raja Uzia, katanya apa? Yang boleh membakar persembahan di mezbah ukupan hanya imam-imam dari keturunan Harun yang sudah dikuduskan. Tapi adik-adik, Raja Uzia tetap memaksa dan tetap ingin membakar persembahan. Sampai akhirnya ketika ditegur, bukannya Raja Uzia minta maaf, minta ampun kepada Tuhan, dia malah apa? Malah marah kepada imam-imam di bait Allah. Dia malah marah, dia nggak terima kalau dia nggak boleh membakar persembahan di mezbah ukupan. Nah, ketika dia marah adik-adik, tiba-tiba muncul sesuatu di dahinya. Muncul apa? Iya, muncul kusta di dahinya di sini nih adik-adik. Nah, ketika muncul kusta, imam-imam yang lain ngeliatin dia adik-adik.
Raja Uzia bingung, wah kenapa ya semua orang ngeliatin aku? Ternyata ada kusta di dahinya. Nah adik-adik tahu nggak? Kalau zaman dulu ya, kalau ada seseorang kena kusta, dia harus diasingkan dan diusir. Dia harus diasingkan ke tempat yang jauh. Nah begitu pula dengan Raja Uzia. Karena dia ada kusta, dia harus diusir dari istana dan diasingkan. Nah adik-adik, karena Raja Uzia yang tadinya sudah diberkati Tuhan, tapi berubah menjadi sombong dan tidak ingat akan pemberian Tuhan, dia juga tidak lagi taat sama perintah Tuhan. Dan dia mendapat hukuman yaitu penyakit kusta dan dia harus diasingkan. Nah, Raja Uzia kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Raja Yotam. Nah, adik-adik, kita boleh nggak jadi seperti Raja Uzia? Wah, sudah dapat berkat nih dari Tuhan. Punya baju yang bagus, punya mainan yang banyak, bisa jalan-jalan. Nah, terus kita jadi sombong. Kita jadi pamer-pamer. Kita jadi nggak ingat lagi berkat dari Tuhan. Wah, ini aku nilai bagus karena kepintaran aku sendiri. Nah, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh ya, karena kita semua yang kita terima berkat kita, misalnya kita punya mainan yang bagus, kita bisa jalan-jalan, itu semua karena pemberian dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita sendiri. Jadi kita nggak boleh sombong. Nah, sekian dulu firman dari Kak Sarah. Sekarang semuanya, yuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas setiap berkat yang kami terima. Ajar kami untuk tidak menjadi sombong karena setiap berkat adalah pemberian dari-Mu. Tuhan, tanamkan firman ini ke dalam hati kami. Kau juga mampukan kami untuk dapat mengikuti kebaktian pencurahan Roh Kudus di hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau aktivitas. Tuhan yang pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. Oh, ternyata Raja Uzia itu sakit kusta. Ia diasingkan karena ia menjadi sombong. Karena tinggi hati, Raja Uzia telah melanggar firman Tuhan. Adik-adik, jangan kita tinggi hati dan sombong. Tapi ingatlah bahwa apa yang kita miliki, baik kesehatan, baik kepandaian, dan segala yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Nah, karena misteri ini sudah terpecahkan, saatnya adik-adik mengerjakan tugas dari kami ya. Klik link bawah ini, di print, dikerjakan, disimpan ya. Yuk! Sampai jumpa di misteri-misteri
selanjutnya.